Ya, ibunya yang hadir. Oke. Pertama, boleh nggak ibu ceritakan dulu apa yang anda dengar, yang ibu dengar kejadian penembakan tersebut? Ya. Ini bisa masuk atau? Bisa. Gimana bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lokanto. Terima kasih banyak Pak. Kami sudah memberikan jalan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Anumerta Rusyanto SK. Dia adik bungsu saya, adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya, karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti almarhum ibu kami. Pada hari Senin, ketika saya habis berbuka puasa, itu mendengar kabar, pertama mendengar kabar itu katanya adik saya itu belum meninggal. Setelah kedua, dapatkan kabar yang kedua bahwa adik saya gugur, meninggal di tempat kejadian. Setelah kejadian itu, kami langsung pulang. Saya kan kebenaran saya di Palembang ya, bukan di kampung halaman saya. Kami sekeluarga besar dari Palembang menuju ke rumah orang tua saya, mbak saya. Nah, di sana kami menunggu dari malam sampai hari Selasa sore. Kami menunggu dari malam Selasa sampai Selasa sore. Adik saya baru dibawa pulang. Betapa hancurnya kami yang berapa bulan, anaknya 1 tahun tidak bertemu karena dia tugas Kapolsek di negara batin di daerah terpencil di Waikanan. Saya 3 malam, sebelum kejadian ini saya 3 malam tidur di negara batin karena adik saya minta, Kak, katanya Mbak, tolong tidur di rumah dinas saya, Kapolsek Waikanan. Saya ada videonya 2 kebersamaan saya dengan adik saya. Saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Soal apa? Setoran apapun itu, saya tidak peduli hal itu Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Nggak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Oke. Yang kedua dari ibu dari Galip ya. Mana silakan ibu. Bribtu ya. Buat ibu. Waktu hari Senin itu jam 5:30 saya dapat kabar anak saya ditembak. Ya. Saya berharap Anak tunggal ya bu ya. saya tak tahu. Oke, jadi ada kakaknya. Saya berharap anak saya ditembak itu bukan di bagian kita, mungkin kaki atau tangannya kan. Jadi saya juga harus kaki saya langsung sholat maghrib. Baru minum itu bisa langsung sholat maghrib. Tidak lama itu
anak ibu yang paling banyak ditembak? Pelurunya paling banyak? Saya nggak tahu Pak, cuma banyak anak saya tembak lalu meninggal. Itu yang pelurunya banyak yang mana? Ya? Gimana kan ini? Peluru yang bersarang, ibu bisa jelaskan? Atau kakaknya yang jelas? Kakak coba. Nama saya Fitri, saya kakak kandung dari Galir. Kebetulan pada hari Selasa tanggal 18 Maret itu hari setelah kejadian, saya yang menunggu adik saya di Rumah Sakit Bayangkara di ruangan forensik sampai selesai otopsi. Dari hasil otopsi itu hanya satu peluru yang mematikan. Mungkin ada beberapa tembakan, tapi hasil akhirnya adalah satu peluru yang mengenai di atas bibir kanan adik saya, menembus ke tenggorokan dan bersarang di tepur belakang kepala. Gitu. Hanya itu gitu. Jadi begitu masuk ruang otopsi, saya diizinkan masuk gitu. Saya lihat adik saya udah kaku di atas meja gitu ya. Di meja itu udah kaku. Saya ingat ayah saya sebulan yang lalu juga kaku di rumah, baru meninggal di tanggal yang sama. Jadi bapaknya almarhum juga baru meninggal ya, 1 bulan lalu ya, jadi 2 meninggal dalam satu keluarga ya. Padahal adik saya itu andalan keluarga, harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Tapi mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini. Cuma yang saya miris, sudah 9 hari loh adik saya terbaring di makam. Kami keluarga belum tahu siapa pembunuhnya. Bahkan kami hanya melihat potongan dari video amatir, bukan dari video resmi loh. Video amatir dari warga sekitar. Ini orangnya gitu. Dan itu kan nggak resmi gitu loh kan gitu. Jadi kami ini keluarga bertanya-tanya, ini adik kami udah 3 hari udah lewat, 7 hari udah lewat, bahkan sampai udah 9 hari kita nggak tahu siapa yang bunuh adik saya, siapa yang bunuh anak dari ibu saya, kita nggak tahu gitu. Kami bingung, kami mau nanya ke siapa. Saya bingung, saya mau datang ke Denpom, saya nggak tahu gitu. Jadi ya kami hanya menunggu gitu. Makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa membantu kami untuk mencari keadilan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan menarik.